Hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, pekan biasa yang ke-27 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari Bapak Elvin Sega, mohon kelancaran usaha, semoga mendapatkan keturunan anak laki-laki. Mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong Pangarah, dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Lehosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefani Rawi, untuk kesehatan, keselamatan, dan berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong Cilengsi terjual cepat dengan harga bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley Lenden dan Aurelia di Erupas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Cindy Dewardi di Jakarta. Mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Bambang Hermawan, untuk kesehatan Ibu Monika Nancy Marina dan kelancaran studi serta usaha mereka, serta untuk studi Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun disembuhkan dari segala penyakitnya, serta kesejahteraan untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus, kesehatan dan kesembuhan Rosalina Imbuk. Dea, kelancaran studi Kevin Putri John Kennedy, serta mohon berkat usaha dan pekerjaan dan kelancaran studi untuk keluarga Maria Kroniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak menantu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S, dan Aloysius di Jakarta. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kesembuhan. Ivander Aristo Sudarnoto setelah operasi tumor otak di China. Untuk Christian Erlin Endu di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ayah Samson. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani dan Bro Egidius Sergius serta Ion Medi Kucing. Untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husin. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Apri Jupita, Jepten Yung, Jeptiani Lim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk Agustinus Mirani, Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Omahan.
Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garin dan anak cucu. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Bapak Robert Madeng, Ibu Rospinta Sakti dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang Benadus Febrian dan keluarga. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Parel Gracio Pio di Sanggau, Kapuas. Untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatan. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Francis Welly dan Erika Welen. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita merasa dekat dengan Nabi Yunus. Ketika diutus ke Niniwe, ia berusaha menghindar dan melarikan diri. Dalam perumpamaan tentang belas kasih orang Samaria, seorang imam dan seorang Lewi menghindar kurban para penyamun. Yunus kembali pada tugasnya, tetapi imam dan Lewi tidak. Orang asing malahan yang melakukan kehendak Tuhan. Ia peduli pada yang lemah dan menopang sedapatnya. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, belas kasih Kau jadikan tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon hadirlah pula di antara orang-orang yang saling memaafkan dan saling melayani dengan hati tulus ikhlas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nubuat Yunus. Sekali peristiwa datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitus demikian. Bangunlah dan pergilah ke kota Niniwe dan berserulah, sebab kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap-siap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo, dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya
lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal nyaris terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatinya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Mungkin Ia akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Mari kita buang undi agar kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi dan Yunus yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Saud Yunus, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa kepada Tuhan, Allah yang menguasai langit dan yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan dikau supaya laut mereda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Saud Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke laut, maka laut akan mereda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah membuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke dalam laut, maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi amat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Engkau mengikat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah malam maut aku berteriak, dan Kau dengar suaraku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu.
Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu dalam diriku, teringatlah aku kepada Tuhan. Maka sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Perintah baru kuberikan kepada kalian, hendaklah kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku menaruh cinta kasih kepada kalian. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup abadi? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapa sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para penyamun. Bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan yang sama. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian pula seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke situ seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia mendekati lalu membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dinaikkannya ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, akan kuganti sewaktu ku kembali. Menurut pendapatmu, siapa di antara ketiga orang itu sesama manusia? Orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertanyaan ahli Taurat ini nampaknya bagus. Apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup abadi? Tetapi Yesus ganti bertanya, yang mencakup pertanyaan pertama dan membenarkannya. Kita menjadi sesama bagi orang lain bila kita dapat ikut serta merasakan kesulitan dan keprihatinannya dan membantunya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.
Jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, terutama yang kami doakan dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berikanlah istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, jadikanlah kiranya roti anggur ini lambang perjanjian-Mu, sebab disitulah Engkau memperlihatkan kemurahan hati-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Listania, Marinus Petrus Bungur, Maksi, Osin, Sylvester Joham, dan seluruh keluarga yang meninggal di Batu Mas dan Punuk, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus.
Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Lewatlah seorang Samaria di situ, melihat orang itu iba hatinya, ia mendekat dan membebat lukanya dan memulangkan minyak dan anggur. Marilah berdoa. Allah Bapa murah hati, Engkau telah mengutus Dia yang dekat sekali dengan siapa saja yang menderita dan tertindas, ialah Yesus saudara kami. Perkenankanlah kami mengikuti jejaknya, agar dapat membangun dunia menjadi tempat tinggal bersama yang menenteramkan dan memantapkan hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dan kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.